Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha, NIM 119404205995. Baiklah, di sini saya akan mereview etika komunikasi Islam di dalam film Iqra Petualangan Meraih Bintang. Yuk kita lihat. Ada matahari sebagai pusat tata surya dan ada planet-planet yang mengitarinya. Masing-masing planet-planet ini berada pada lintasannya, sehingga tidak ada yang saling bertabrakan. Ada yang tahu planet-planet apa saja yang ada di dalam tata surya kita? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Maaf, Bu. Kabarnya dari penemuan terakhir Pluto bukan planet. Di buku pelajaran alam jelas tertulis kalau Pluto adalah planet. Aku tahu informasinya dari internet. Tenang, Ibu tidak akan bilang mana yang benar, mana yang salah. Tapi Ibu ingin kalian menemukan sendiri jawabannya. Di liburan kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Tenang, kalian harus membuat laporan tentang penemuan-penemuan baru pada ilmu pengetahuan alam. Bu, bibiku kerja di penangkaran kupu-kupu di Lampung. Dia pernah cerita kalau di sana sempat ditemukan spesies kupu-kupu yang tadinya sudah dinyatakan punah. Jadi, aku boleh buat lapor tentang itu. Hebat sekali. Reni, Ibu nggak sabar deh tunggu laporanmu nanti. Bu, soal Pluto itu, aku akan ke Boscha dan mengamati langsung dari teleskop utama observatorium. Menyaksikan sendiri alam semesta adalah pengalaman yang amat berharga, Akila. Semoga berhasil ya. Baiklah, kalian bebas berkreasi selama liburan. Selamat bersenang-senang. Baiklah, ketika kita sudah melihat cuplikan video atau film tadi, nah di situ ada etika komunikasi Islam. Apa itu? Yaitu Qaulan Baligho. Qaulan Baligho ini apa sih? Qaulan Baligho ini yaitu perkataan yang benar, tepat sasaran, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Di sini terjadi ketika guru menjelaskan kepada murid-muridnya. Nah, guru tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan gaya berbicara sesuai dengan lawan bicaranya, yaitu lawan bicaranya anak-anak. Nah, guru tersebut menyesuaikanlah perkataannya kepada anak-anak tersebut. Tidak, contohnya ketika dosen berbicara dengan mahasiswa, tentu berbeda dengan guru berbicara dengan murid-muridnya. Kemudian di sini terjadi komunikasi yang efektif. Komunikasi tersebut terjadi feedback antara guru dan murid. Ketika guru menjelaskan, ada murid yang bertanya, kemudian mahasiswa lain pun mendengarkan juga. Kemudian di dalam komunikasi di film tersebut, itu komunikasi massa yang efektif. Gimana kabarnya Akila? Tadi guru ngajinya itu datang curhat. Katanya Akila nggak bisa konsentrasi kalau belajar ngaji. Terus? Apa kamu udah punya rencana? Ya, Tika paling kasih kegiatan Kila di rumah, Mam. Mana bisa, anak itu nggak bisa anteng kok. Ya juga sih, Ma, tapi gimana lagi? Gini, sebenarnya Mama punya rencana. Gimana kalau liburan ini biar Akila di sini aja. Biar opanya juga senang. Kebetulan kan di dekat sini itu ada masjid yang setiap tahun menyelenggarain pesantren kilat anak-anak. Bagus kok. Bagus juga sih, Ma, pesantren. Tapi kan Tika nggak bisa ngantar Kila ke sana. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Serahin aja sama Mama. Oke? Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Nah, dalam cuplikan berikutnya ada Qaulan Karimah. Qaulan Karimah ini apa sih? Komunikasi yang penuh dengan rasa hormat, terutama kepada kedua orang tua. Nah, di sini dilarang menggunakan kata-kata kasar. Hal tersebut terjadi ketika anak yang ada di dalam video tersebut menelpon kepada mamanya yang jauh di kampung. Nah, di sini terjadi percakapan antara kedua orang tersebut
di dalam melalui media, yaitu media telepon. Kemudian anak tersebut tentu menggunakan kata-kata qaulan karimah, yaitu menggunakan kata-kata yang penuh dengan rasa hormat karena beliau sedang berbicara dengan orang tuanya. Mana kalau liburan ini aku nginep di sana. Terus udah gitu, aku bisa ikut ngamatin Pluto dari teleskop utama Boscha. Terus aku bisa langsung sambil buat tugas IPA aku deh, Mah. Nah, laporannya pasti keren deh, Mah. Terus aku bisa langsung rekam tuh lagi pengamatan. Pasti asik, gimana, Mah? Boleh nggak, Mah? Mama juga barusan telepon-teleponan sama Oma. Terus katanya apa? Kata Oma, Kila jangan. Jangan sampai nggak datang di rumah Oma waktu liburan kali ini. Yeay! Nah, dalam cuplikan berikutnya ada qaulan masyhur. Qaulan masyhur ini apa sih? Jadi, qaulan masyhur ini bahwa perkataan yang mudah dipahami dan dimengerti dan berisi atau mengandung pesan yang membahagiakan. Seperti contohnya yang dicuplikan video tadi, yaitu mamanya bicara kepada anaknya bahwa anak tersebut boleh liburan ke tempat rumahnya. Mana kabarnya nih? Masya Sehat-sehat. Allah. Om Codet kok penampilannya beda sekali nih. Oh. Keren. Ya, mau lihat Fauzi. Ikut lomba. Ya, Bapak, maaf ya. Ini yang buat owner di rumah Bapak teh belum ketemu. Gak usah terlalu dipikirkan. Alhamdulillah sekarang tuh sudah nggak ada yang ganggu. Ya, kita malah khawatir sama Bang Codet sebetulnya. Ini kok sendiri, mak mana ya nggak ikut? Itu nggak sekolot biasa, encok. Oke, Bang Codet mau kemana kita? Baiklah, di cuplikan selanjutnya ada hal yang bertentangan dari qaulan sadidan, yaitu Bang Codet melakukan kebohongan dan tidak berbicara jujur bahwa beliaulah yang telah melakukan keonaran yang terjadi di rumah Oma dan Opa. Beliau berbicara batil dan tidak jujur. Opa? Gila. Opa meminta maaf, sayang. Kenapa? Sepertinya Opa nggak mungkin memenuhi janjinya Opa ke Kila untuk mengajak Akila melihat Pluto melalui teropong raksasa. Karena Boscha sudah tidak bisa dipakai lagi, sayang. Kenapa nggak bisa? Ruang angkasa itu kan hanya bisa diamati kalau langit gelap gulita. Tapi masalahnya sekarang ini ada orang yang membangun hotel dengan memiliki pencahayaan yang tinggi dekat sekali dengan Boscha. Gila, lihat. Stiker itu kan bintangnya kelihatan, bulannya kelihatan. Tapi coba kalau Opa hidupkan lampunya, ya. Tuh. Lihat kan? Bintangnya kan sudah tidak kelihatan lagi, kan? Cahaya langit malam sudah tidak kelihatan lagi. Karena sudah kalah dengan cahaya yang dari bumi. Boscha sudah tidak bisa dipakai lagi. Opa meminta maaf, saya. Padahal kamu sudah berusaha keras belajar ngaji.
Opa nggak perlu minta maaf. Aku nggak pernah nyesel kalau belajar ngaji. Ngaji itu bukan buat hadiah. Tapi sekarang aku ngaji cuman karena aku mau. Tapi apa, sayang? Kila sedih. Kalau Bosya tutup, Opa gimana? Opa nggak apa-apa, sayang. Punya cucu seperti Akila sudah segala-galanya bagi Opa. Baiklah, di cuplikan selanjutnya, ketika Opa berbicara kepada cucunya, di sini terjadi percakapan, yaitu komunikasi layina, yaitu perkataan yang lemah lembut agar orang yang diajak berkomunikasi dapat menerima pesan dari komunikasi tersebut. Nah, di sini Opa tersebut menjelaskan bahwa Opa tersebut tidak bisa memenuhi keinginan dari cucunya karena suatu hal. Nah, Opa di sini menggunakan perkataan yang lemah lembut agar cucunya dapat mengerti apa yang telah terjadi sehingga Opa tersebut tidak bisa memenuhi keinginan dari cucunya. Saya teh kesini mau minta maaf. Sama sekaligus aku salah. Selama ini saya yang menteror Bapak. Saya hargai kejujuran kamu. Tapi kenapa bisa begitu? Kumanya. Saya teh kapok. Nggak, hidup saya jadi nggak tenang gitu. Ari, awalnya bos hotel teh ngejanjin pekerjaan buat warga sini. Asal pembangunan hotel tuh berjalan lancar. Cuman pas saya teh pikir-pikir mah, kalau sampai pembangunan hotel tuh lancarnya berhasil gitu, pasti kita kekurangan air. Soalnya karena dia nyedot airnya banyak. Dan bosnya pun harus tutup. Nah, di dalam cuplikan yang terakhir ini terjadi kaulan sadidan, yaitu perkataan yang benar dan tidak batil. Kenapa bisa dibilang tidak batil? Karena Bang Codet itu mendatangi rumah Opa untuk berbicara yang sesungguhnya atau berbicara jujur bahwa ialah yang telah menteror rumah Oma dan Opa dikarenakan ada seseorang yang menyuruh beliau. Tapi karena beliau berkata bohong, maka hidup beliau tidak tenang. Maka dari itu akhirnya beliau berkata jujur tentang apa yang ia lakukan dan semuanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya review. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.